Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nur Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nur Hidayah Bu Sigit Nurlinawati, mudah-mudahan selalu sehat panjang umur ya Ibu. Yang saya hormati orang tua kita Ibu Hajah Noni Kosasi, panjang umur sehat ya Bu Haji. Alhamdulillah beliau milad kemarin yang ke-67 tuh, ini mesti jadi contoh ya buat kita di usia sampai usia sekarang ya. Orang tua kita masih rajin ngaji, masih istiqomah. Mudah-mudahan kita doakan panjang usia Bu Haji, sehat selalu ya, dan bisa membimbing kita anak-anaknya terus untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sepuh di Majelis Ta'lim Nur Hidayah, juga yang saya hormati semua ibu-ibu yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan pegel kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan kesemutan kaki kita malam hari ini nanti sebagai saksi di yaumul kiamat. Semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang selalu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu santai aja, mau selonjoran juga boleh. Nggak usah serius ya. Karena ini ngajinya kita tahsin ya, belajar Al-Quran. Jadi ibu senyaman-nyamannya deh. Mau senderan juga boleh, yang penting kita nyaman. Insya Allah ya 40 menit ke depan kita akan belajar Al-Quran. Ya baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang yang ingin sampai usianya kepada bulan Ramadan, tetapi Allah nggak sampaikan, gitu ya. Banyak sekali orang yang ingin sampai usianya kepada bulan Ramadan, tetapi belum sampai bulan Ramadan Allah udah ambil. Ada yang begitu banyak. Ya contohnya misalkan kita setiap tahunnya kalau tarawih misalkan di sini. Kalau tahun kemarin nengok ke kiri perasaan si Anu masih ada di sini, gitu ya. Pas tahun sekarang ya Allah sudah gak ada, umur mah gak ketahuan. Nah maka banyak orang yang ingin sampai usianya kepada bulan Ramadan, tetapi Allah sebelum masuk bulan Ramadan sama Allah itu sudah diambil. Nah maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu memohon kepada Allah dengan sebuah doa yang sering kita bacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kita kepada bulan Ramadan, dan hasilkanlah maksud kita semua. Gitu ya. Kenapa sih bulan Ramadan harus kita tunggu-tunggu? Kenapa sih? Karena mungkin untuk kita ya yang tingkatan agamanya atau keimanannya masih lemah, hanya di bulan Ramadan lah barangkali mungkin kita memanen, mengumpulkan pahala itu. Sepertinya kita hanya bulan Ramadan saja yang agak mendingan gitu. Kalau di bulan-bulan biasa kan agak sedikit sulit. Bulan Ramadan mah ibadahnya berjamaah, puasa barengan, jadi nggak berasa laparnya. Coba kalau sekarang
Kebanyakan yang nggak puasanya ya Robbana, boro-boro kita bisa istiqomah puasa Daud, Senin Kemis, berat banget rasanya karena memang nggak berjamaah. Yang nggak biasa ngaji Al-Quran, baca Al-Quran bulan puasa, maka kebawa sama orang jadi ngaji, gitu kan? Nah maka kesempatan terbaik untuk kita mengumpulkan, memanen pahala itu hanya pada bulan Ramadan. Nah baik ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari banyak yang harus kita lakukan adalah yang pertama, untuk menyambut Ramadan nih Bu. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi dengan kata lain, kata kasarnya mah bulan Ramadan itu ulang tahunnya Al-Quran. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki atau perempuan, ketika masuk kepada bulan dilahirkannya anak kita, maka mungkin perhatian kita akan lebih sayang kepada anak kita. Ya kalau lahirnya misalnya bulan Agustus gitu ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, sayang kepada anak kita. Tetapi ketika masuk kepada bulan Agustus, sampailah kepada tanggalnya, kita akan lebih merasa sayang kepada anak kita. Bahkan anak kita sampai dibelikan kue, dibikinkan selamatan mungkin di rumah, dibelikan baju atau diberikan hadiah. Saking sayang kita lebih, karena ini adalah ulang tahun anak kita. Nah bulan Ramadan adalah ulang tahunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nah maka oleh karena itu ini 2 bulan, nggak sampai 2 bulan Bu. Sekarang udah tanggal 16 Rajab. Tinggal 1,5 bulan lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Berarti berapa ya? Ya kira-kira 45 lah. Sekarang tanggal 16. Nah maka oleh karena itu mari ibu-ibu kita persiapkan bacaan Al-Quran kita, agar bacaan Al-Quran itu baik. Ya kan bacaan Al-Quran itu ada kelas-kelasnya. Ada yang kelas cuma bisa gitu kan, ada juga naik lagi kelasnya, udah bisa tajwidnya bisa, naik lagi kelasnya. Gitu hotel aja kan ada yang bintang 3, ada yang bintang 5. Yang cantik juga sama ya Bu Susi ya. Ini cewek ini cantik. Ada lagi kita ngelihat lagi lebih cantik, ada yang cantik banget. Gitu. Tapi si A kan kemarin udah bilang si A mah nggak genit ibu-ibu. Si A itu nggak genit. Jangankan sama cewek, sama kabel telanjang aja si A mah takut. Ya gitu, si A mah nggak genit, tanyain teteh dah. Jangankan sama cewek, sama kabel telanjang aja si A kabur. Nah gitu ya, baik ibu-ibu. Salah satu cara untuk memperbaiki bacaan Al-Quran itu adalah dengan belajar tajwid. Tajwid itu apa? Memberikan hak-hak terhadap huruf-huruf yang kita baca. Minimalnya Bu, kalau kita bisa mad saja, minimalnya kalau kita bisa mad itu apa? Panjang dan pendek gitu ya. Berapa harkat kita harus memanjangkan, berapa harus pendeknya semana. Nah malam hari ini kita kembali lagi, sebetulnya ibu-ibu sudah belajar ini, tetapi si A hanya ingin mengulang kembali bahwa mad itu ada 2. Ibu, mad itu nggak banyak-banyak, di dalam Al-Quran ada 2. 1 mad asli. 1 mad apa Bu? Asli. Mad asli, atau kita sebut juga dengan mad tabi'i. Jadi aslinya tuh orang kayak begitu. Yang kedua adalah mad far'i. Yang kedua mad apa? Far'i. Mad far'i ini artinya dahan, cabang. Jadi cuma 2 Bu, 1 mad tabi'i atau mad asli, yang kedua mad far'i. Cuman mad far'i ini ada 13 mad di dalamnya. Nah, apa sih mad asli? Jadi mad asli itu misalkan si A nih, asli karakter dia, karakter si A tuh modelnya kayak begitu kalau di rumah. Karakter aslinya. Tapi ketika si A misalnya ketemu dengan seorang yang dimuliakan, profesor, doktor, si A akan berubah. Nada bicaranya berubah.
Ketemu lagi si A misalnya dengan teman, berarti gaya bicaranya pun juga berubah. Ketemu lagi dengan ibu-ibu, begini cara bicaranya. Ketemu dengan anak-anak, begini. Nah, mad pun juga kayak gitu, Bu. Jadi yang pertama adalah mad asli. Ini si A bawa papan tulis ya, Bu. Mad asli atau mad tobi itu hurufnya nggak banyak. Hurufnya itu cuma 3. Alif, wawu, iya. Ini namanya mad apa, Bu? Mad tobi'i atau mad asli. Nah, apabila kenapa ini 3 huruf tersebut disebut mad tobi'i? Apabila di atas huruf tersebut ada tanda sukun. Ya, tanda apa, Bu? Sukun. Tapi khusus untuk di alif tidak dituliskan tanda sukunnya. Jadi kalau di alif itu tidak dituliskan tanda sukunnya. Misalkan anak, itu aja tulisnya, tidak pakai tanda sukun. Jadi kalau alif, alif sukun setelah fathah. Ini alifnya nih sukun setelah fathah. Kalau ya, kalau wawu, wawu sukun setelah domah. Misalkan bu gitu. Ibu atau yang ketiga adalah huruf ya. Ya sukun setelah kasroh. Misalkan bi. Panjangnya berapa? 2 harokat. 2 harokat itu seperti apa? Kita hitung aja. Bu, 2 ketukan, Bu. Tak, tak. Nah, yang ini makan ibu sudah tahu semuanya, gitu ya. Nanti kalau misalnya mad tobi'i, kan tadi ini mad tobi'i ya, yang karakter dia sendiri. Kalau ketemu dengan yang lain, aduh ini nggak ada, lupa sih ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya, ya, misalnya ibu nih, kalau seperti ini tulisannya, misalnya nih inna, ini namanya apa, Bu? Mad tobi'i. Kalau begini doang tulisannya, ini dia asli nih. Kemudian dia bertemu di depannya dengan alif. Inna a'toinaka. Inna a'toinaka. Maka ini tadinya mad tobi'i, Bu. Kalau kita tutup kayak begini misalkan, itu inna mad tobi'i. Karakter asli dia. Tapi kalau di depannya ketemu alif, maka dia jadi berubah nama, Bu. Jadi namanya ini mad jaiz munfasil. Panjangnya pun juga berubah jadi 5. Gitu ya, Bu ya. Jadi si A lagi jalan tuh sendiri, namanya sendirian. Ketemu sama Bude, jalan bareng, bukan sendiri lagi namanya. Jadi berdua. Ketemu lagi Bu Susi, jadi bertiga. Nah, jadi si mad ini nih yang asli mah cuma yang ini nih, mad tobi'i. Tapi di depannya nanti ketemu apa, beda namanya, beda panjangnya. Itulah mad far'i atau dahan. Nanti misalnya nih si alif ini ketemu lagi dengan hamzah. Ya, dengan hamzah misalnya ada kalimat ulaika. Ini mad nih. Yang alif berdiri ini namanya mad tobi'i ya, Bu ya. Misalkan kan ada misalnya maliki gitu ya. Ada yang ditulis seperti itu pakai alif, ada juga yang alifnya berdiri. Ini adalah mad tobi'i. Nah, ini pada kalimat ula, ini nih mad tobi'i ini. Kalau begini doang nih mad tobi'i, tapi di depannya ketemu hamzah. Jadi dia berubah nama. Jadi mad wajib muttasil. Gitu Ibu aja, perubahannya aslinya mah dia begini karakternya. Tapi nanti ketemu huruf apa itu jadi berubah. Tah, malam hari ini si A nggak ingin bahas ke sana dulu karena mad far'i itu banyak. Nah, si A hanya ingin bahas apakah semua mad tobi'i itu harus dipanjangkan? Apakah semua mad tobi'i itu harus dipanjangkan? Misalnya anak, misalkan kayak gini nih, Bu, anak alif nun. Apakah ini setiap anak harus dipanjangkan? Tidak, Bu. Maka ibu harus jeli di dalam kita membaca Al-Quran bahwa ada tanda sifrun. Ya, tanda sifrun. Berarti sod, fa, ra, sifrun. Sifrun itu artinya bulat. Nggak apa-apa kata Tete, nggak bakalan ngerti ibu-ibu. Harus ya sampaikan. Nanti sampai di rumah
lupa mah nggak apa-apa. Tanda sifrun artinya bulat. Nah, tanda sifrun ini terbagi dua. Ada sifrul mustatil, ada sifrul mustadir. Bulat ini ada bulat yang lonjong nih kayak ini Bu nih. Bulatnya tuh lonjong ke bawah. Ada juga yang bulatnya kecil sempurna. Nah, ini cara bacanya beda, Bu. Di mana dia tinggalnya pasti di atas huruf alif, huruf wawu, huruf ya. Ini tinggalnya yang bulat lonjong dua ini pasti di atas huruf alif, wawu atau ya. Ya. Ya, sebentar. Ini yang ini namanya sifrul mustatil. Namanya apa, Bu? Sifrul mustatil. Kalau bahasa kita bulat lonjong. Ya, opal ya. Kalau yang sifrul mustadir bulatnya sempurna, nggak apa-apa, nggak tahu namanya juga. Yang penting cara bacanya aja nanti yang harus kita tahu gitu ya. Nah, contohnya yang mana? Sok coba Ibu buka Al-Kafirun yang gampang aja. Ya, nanti di Al-Quran tuh banyak, Bu. Tadi aja di Al-Kahfi ada sekitar 5 sama kita di Al-Kahfi ya tadi. Ya, ada Ibu qul ya ayyuhal kafirun. Coba. Itu pada ayat keempat ya. Sebentar. Nah. Ya, iya betul. Pada ayat yang keempat ya, wala ana. Lihat di atas ana, di atas alifnya ada, di atas alifnya itu ada bulatan lonjong ya Bu ya. Ya, Mak masih kelihatan nggak Mak? Kelihatan Mak jago. Nah, berarti ini namanya sifrul mustatil. Jangan dibaca panjang. Padahal kan anak di situ itu mad tabi'i ya Bu, karena alif mati setelah fathah. Tetapi berhubung ada tanda yang bulat lonjong, maka jangan dibaca panjang. Tetapi kalau nanti kita bacanya waqaf kayak gini, wala ana, bacanya panjang. Tapi kalau wasol nggak boleh panjang. Gitu ya, coba saya contohkan ini nih paling belibet kalau kita baca surah Al-Kafirun, suka kagak nyampe-nyampe. Ayo aja muter. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana terus aja. Pernah, iya. Coba Ibu, ini Al-Kafirun ini adalah banyak mad, walaupun surah yang pendek tetapi di sana banyak madnya. Nah, kita hari ini belajar untuk yang sifrul mustatil dulu, yang bulat lonjong. Nah, salah satu diantaranya ada di surah Al-Kafirun. Nanti juga ada di surah Al-Mulk. Nah, sok coba saya contohkan dulu ya ibu-ibu, dilihat Al-Qurannya surah Al-Kafirun, surah yang sering kita baca, tetapi sepertinya memang kita harus membenahinya agar bacaan kita naik kelas lah. Jangan di kelas 1 mulu atau naikin lah kelas 2, kelas 3 gitu. Nggak apa-apa, sesampainya aja kita belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu perhatikan, berarti yang akan kita baca itu ya tuh tadi ya. Itu tuh mad tabi'i, cuma sayang bertemu alif jadi berubah nama jadi mad jaiz munfasil. Bingung kata ibu-ibu, katanya kalau harus belajar begitu mah lihat aja yang alisnya enggak tebal itu 5 harkat. Ini alisnya tebal apa tipis? Tipis ya, tipis ini mah. Yang tebal mah ada lagi nanti. Ya, yang ini mah 5 ya Bu. Berarti gimana itu cara bacanya? Ya, dengerin sih ya. Qul ya 5. Kemudian ketika ibu-ibu melafalkan huruf lam, maka jangan dijeda Bu. Jangan kayak gini misalnya.
Qul ya, jangan gitu, tapi lamnya tetap digenggam di lidah kita. Coba dengerin ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Pakai nada ibu-ibu aja tuh ya. Nah, itu Bu udah betul. La, ini 5 nih. La a'budu ma ta'budun. Ayo Bu. La a'budu ma ta'budun. Wa la a'biduna ma a'bud. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya, nanti untuk mengikhfakannya ibu-ibu, nanti kan ini harus kita pelajari. Ini antum. Jadi ikhfa itu cara mengucapkannya nanti ada 3 Bu. Ada ikhfa aqrab, awsat, dan ab'ad. Yang mana yang engnya harus tebal banget, cuma 2 hurufnya qaf dan kaf. Misalkan min qablik man kana, itu engnya eng banget, ikhfa ab'ad namanya. Tapi kalau ikhfa aqrab, itu hurufnya ada 4, po, ta, dal. Ini masuk nita nih, berarti jangan antum banget, tapi tetap sifat nunnya masih ada n-nya. Wala antum. Jadi jangan wala antum, enggak semuanya ikhfa pakai ang. Tetapi dalam hal ini memang kita perlu belajar banyak ya Bu. Enggak apa-apalah. Nanti kedepannya kita benahi mana yang engnya harus ngirung banget di hidung, mana yang sekedarnya, mana yang ausat. Itu jadi panjang pembahasannya. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba. Wala antum abiduna ma a'bud. Yaitu ain, di atas huruf ain itu ada fathah berdiri ya Bu. Itu namanya mad tabi'i ya. Coba ibu-ibu lihat deh ke papan tulis kalau masih kelihatan. Itu kan di Al-Qur'an tulisannya kayak gini ya Bu ya. Abiduna, ainnya pakai ke atas ya. Nah, ini tuh sama dengan tulisan ainnya pakai alif ke sini nih Bu nih. Abiduna. Sama kayak gini Bu, abiduna. Cuman karena penulisannya nggak pakai alif ke sini, maka alifnya dipindahin jadi berdiri gitu Bu. Maka itu tuh mantobi'i dua harokat ya Bu. Ayat keberapa? Walaan ya. Nah, ini yang saya maksud sifrul mustatil ya Bu. Wala 5. Wala ana abidum ma'abattum. Bukan abadtum. Tapi di sini ini adalah idgham ya Bu, idgham mutaqaribain. Jadi taknya dimasukkan ke dal. Jadi abadtum. Bukan abadtum tapi abadtum. Ya, coba saya ulang. Wala ana abidum ma'abattum. Coba. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, itu Ibu cara bacanya yang tadi ya. Yang ada bulat lonjong kecil tuh, ada ya. Itu jangan dipanjangkan walaupun adanya seperti mad tabi'i gitu ya. Ana di situ kan kalau nggak ada yang bulat lonjong itu harus dipanjangkan 2 harokat. Tetapi ada tanda sifrul mustatil itu ngasih tahu kepada kita jangan dipanjangkan. Kenapa sih beda? Kenapa nggak boleh dipanjangkan jadi anak di sini artinya saya? Gitu ya, saya artinya. Nanti kalau artinya yang lain baru banyak, misalkan inna itu dipanjangkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Nih ibu-ibu kadang-kadang nih anak-anak ya kalau baca suka salah Bu. Nih
Anak-anak kalau baca lakum dinukum wal yadin, bukan wal yadin. Waliya apa? Waliyadin. Ya Bu ya, bukan wal yadin, tapi waliyadin. Coba kita barengan baca. Lakum dinukum waliyadin. Sok dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nafas. Kali ini kan kita pakai tekniknya yang wakaf. Jadi setiap kali nafas, setiap kali ayat nafas. Terus la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la terus Alhamdulillah ibu-ibu itu udah bisa. Jadi memang kita juga sudah terbiasa dibaca pendek ya. Cuma apa sebabnya? Nah malam hari ini itu namanya sifrul mustatil. Ribet nyebutnya, udah aja bulat lonjong. Kalau ada yang begitu jangan dipanjangin aja, udah bacanya. Coba kata ibu-ibu, kali di situ aja banyak. Ibu-ibu yang sering baca coba juz 29 Al-Mulk, coba Bu. Sambil gini aja, kan deket tuh dari situ. Tabarok ya, sok di akhir ayatnya, Di akhir ayatnya itu yang wa ana nadhirum mubin tuh yang itu tuh ya, pada ayat ke-26. Coba Ibu ke ayat 26 Al-Mulk, ada akhir ayatnya. Ada? Ya, ayat ke-26. Al-Mulk. Bu ibu gampangan nyari duit di rumah yang diumpetin si abangnya ya, daripada nyariin ayat Al-Quran, susah banget. Iya, itu laki ngumpetin uang di ya. Ada tuh kan, benar, perempuan pintar nyari duitnya. Ada ayat yang ke-26, ada akhir ayatnya Ibu. Wa innama, ada? Sok yang udah ketemu weh. Ada? Sok atuh dari awal bacanya, coba dari qul innama, coba. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum. Nah, coba itu di anak, di kata atau di huruf anak, ada nggak yang bulat lonjongnya? Nah, itu jangan dibaca panjang, jadi jangan gini bacanya. Wa innama ana nadhirum mubin, jangan gitu bacanya. Ada? So, coba kita ulangi ayat yang ke-26. Qul innama. Qul innamal ilmu indallah wa itu pintar ibu-ibu ya, itu namanya sifrul mustatil. Gak boleh dipanjangkan kalau kita bacanya wasol. Tapi kalau kita waqaf mah harus dipanjangkan 2 harokat. Di mana yang harus dipanjangkan? Nanti di surah Al-Ihsan, Al-Insan.
Itu yang harus dipanjangkan ya. Nanti ibu-ibu bisa dilihat kembali. Coba balik lagi ke kuliah, Bu. Balik lagi ke kuliah. Ya, coba. Tadi kan kita cara bacanya ya dibulak-balik ibu-ibu. Kapan lagi kita buka-buka Al-Quran kalau nggak begini mah? Jadi sekali lagi kalau kita baca Al-Quran itu dengan teknik wakaf, maka wakaf itu berarti ya Bu, maka itu tuh satu ayat satu nafas. Tapi katanya ibu, dah saya mau pengen satu nafas tapi 4 ayat. Berarti yang harus diperhatikan adalah harokat pada huruf terakhir katanya. Berarti di sini kafiruna ya Bu ya. Jadi bacanya qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Itu. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Boleh satu-satu, tapi lagi sholat mah mendingan satu ayat satu nafas aja ibu. Sok kita barengan baca lagi dari qul ya ayyuhal kafirun. Ayo. Qul ya ayyuhal la a'budu. Terus. Waliyadin. Bukan waliyadin ya. Waliyadin. Nah, itu Bu baru tanda sifrul mustatil ya, yang bulat lonjong. Nanti yang bulat sempurna di mana aja? Ada nih Bu, banyak, paling banyak nih. Jadi Ibu kalau baca Al-Qur'an perhatikan tanda-tanda kecilnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ibu-ibu, kita tes ya. Kemarin kan kita udah belajar 2 kali. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas waktu itu. Al-Ikhlas dengan teknik wasol ya. Saya contohkan berarti wasol itu dilanjut bacanya. Berarti kalau baca wasol itu dalam keadaan kita bacanya agak sedikit cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh kayak begitu. Boleh juga kayak begini. Qul huwallahu ahadun illahus samadu. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Gitu ya ibu-ibu ya. Coba sekarang mulai dari Ibu Sigit dulu. Al-Ikhlas dengan teknik diwasal ya Bu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Berarti agak cepetan Bu bacanya. Ulang sekali deh. Ayo. Ya. Enggak muntah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Ya, pakai kokoh. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Boleh di situ juga. Ayo. Ya. Pakai nil ya. Iya, kan ini pakai teknik wasol ya Bu ya. Dan langsung nilahu ya. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wallahu ahadun illahus samad. Iya, sip. Boleh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba Ibu Ade pakai teknik wasol. Ayo. Agak jarang ya. Ya. Qul hu. Ya. Qul. Bu, dulu boleh dengerin sama Ya.
Jadi jangan qul huwallahu ahad dipotong kemudian nil ya Bu ya. Jadi qul huwallahu ahadunil lahus. Ayo. Iya. Coba sih mau tanya sama Ma Om nih, Ma itu kenapa kita dibaca dunillahus somad itu nun apa namanya Ma? Nun apa Ma? Nun apa? Nun ruko, bukan rukoya Ma, rukoya mekang nasi uduk di depan. Subhanallah bohong. Wiko, nun wiko, wikoya. Gitu ya, coba baca sih. Lah baca Quran mah boleh, batal juga. Boleh. Oh ya udah. Mau aja, yang mau ayo. Ayo Pak, ayo coba baca Pak. Ayo coba Bu Nana. Waktu itu ikut ngajinya ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, iya betul itu. Ya, nunnya namanya nun apa? Ya. Coba Bu Nana itu namanya nun apa? Ya, nun wikoya. Coba sih ya ulang lagi nih ke papan tulis. Kenapa sih terjadi nun wikoya itu? Ini kan diulang ya Bu. Bahwa tanwin itu kan tadinya ahadun, qul huwallahu ahadun, ini ayat, kemudian di depannya lafaz Allah. Jadinya berarti ahadun. Masa kayak gini bacanya? Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Kan itu jelek bacanya. Nah, berarti di sini ada nun kecil. Cuma nun kecil ini kalau di bawah alif lafaz Allah tidak dituliskan. Kalau selain di lafaz Allah itu nun kecilnya ada. Nah, kemudian pertanyaannya dari mana nun tersebut? Nih, coba ibu-ibu nih nggak boleh kena angin nih intinya. Ini tanwin domah itu bunyinya un, bukan wajiun ya. Bunyinya apa? Un. Jadi tanwin domah ini bukan huruf, tetapi dia harokat. Kalau tanwin kasroh bunyinya in. Tanwin fathah bunyinya an. Nah, maka di sini bunyinya apa? Un ya. Un itu terdiri dari dua huruf, u dan n. Nah, berarti si n ini dalam bahasa Arab itu apa huruf? Huruf apa? N itu huruf apa? Aduh, kok nggak bisa jawab nih, kayak anak ikro aja. Huruf nun. Nih nun ditaruh di sini di bawah alif. Kemudian tadi u-nya kemana? U-nya taruh di atas sini nih, di atas dal. Jadi ahadu. Kemudian ini nun harus diharokatin apa? Kata para ulama ini harus diharokatin kasroh. Jadi bacanya qul huwallahu ahadunil. Nun apa sekali lagi ini namanya? Wikoya itu adalah nun penjagaan. Ini nun wikoya banyak nih, ada yang di akhir kalimat, ada yang di tengah ya. Coba ibu-ibu perhatiin kalau ngaji. Namanya itu nun wikoya. Bukan. Nun yang membatasi apa? Ya, nun penjagaan tuh. Ya, jadi ngejaga jangan supaya bacanya kayak gini. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Jangan baca kayak gitu. Sebab kalau kita baca kulhu kan kemarin saya contohkan, kita ngedengar bacaan kulhu itu kayak benar tapi ini salah. Nggak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tuh nggak cantik. Jadi bunyi Salah bacanya. Harus bagaimana atuh? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena dia baca 4 ayat 1 nafas. Kalau pengen baca 4 ayat 1 nafas, maka harus pakai teknik wasol. Nah, teknik wasol itu seperti apa? Harokat terakhir dari huruf tersebut nidal harus hidup.
Tetapi pada surah Al-Ikhlas ini masa bacanya qul huwallahu ahadun Allahus samad. Enggak gitu bacanya. Jadi kata ibu-ibu, yang paling gampang atau biar ingat gampang, ketika tanwin dhamma, tanwin kasrah, tanwin fathah ketemu alif, makanya terjadi nun wiqaf. Gitu aja. Jadi kalau tanwin dhamma, tanwin fathah, tanwin kasrah ketemu alif, itu harus ada nun wiqaf. Misalkan yang mana lagi Muhammadan, di depannya ada al-wasilah, jadi Muhammadanil wasilah. Jadi Itu tuh. bunyi Allahnya jadi bukan nggak tebal, jadilah ya. Ya, jadi tarqiq, Tarqiq. tipis. Bukan tarqiq. Gitu ya ibu-ibu. Ini baru di Al-Ikhlas. Nanti ibu kalau baca Al-Quran tuh banyak sekali nun. Harus bagaimana? Yang paling ribet itu di surah Yusuf, ibu. Iya. Di surah Yusuf tuh ribet. Nanti di situ ada mubinin, di depannya ada alif, qaf, mati, kayak gini nih tulisannya. Nggak apa-apa kata ibu-ibu, saya ngaji apa sih ya, liur kata ibu-ibu. Nggak apa-apa, biarin. Nih, mubinin, Bawa buku selesai. mubinin. Di depannya ada ayat, kemudian di depannya ada iktulu kayak gini. Alifnya di depannya ada alif nih. Alif ini harus bagaimana bacanya? Kalau kita wasol, berarti ini bacanya tadi kan hilangin satu tuh. Mubini, niktulu, mubini, niktulu. Tapi kalau kita di sini berhenti, dolalin mubin misalnya, maka ini uktulu, iktulu, aktulu bacanya. Ini nggak ada harokatnya bu di Al-Quran. Dilihat di surah Yusuf. Apa nih bacanya? Bacanya uktulu. Kenapa? Di situ fiil amar. Nanti ini cuma satu-satunya bu di Al-Quran. Hanya ada di surah Yusuf. Sama nanti sama Ishmam. Ishmam juga ada di Yusuf. Ibu kalau baca kan la ta'manna, itu salah bacanya. Ya, itu namanya Ishmam. Nanti kita harus. Jadi ini domatain jadi doma ya jatuhnya. Betul, jadi doma. Ya gitu ibu-ibu ya. Memang ibu kalau belajar Al-Quran itu kalau seminggu sekali mah emang agak sedikit ribet ya. Harusnya tuh setiap hari. Tetapi nggak apa-apa kan, biar lambat juga. Ya apa? Daripada kagak. Nah si A juga nggak pengen ngajarin yang berat-berat, yang itu aja, yang ringan aja kayak begini. Nah, gitu. Jadi intinya yang kita pelajari malam hari ini adalah bulat lonjong. Bahasa tajwidnya adalah sifrul mustatil. Sifrul itu bulat, mustatil itu memanjang. Cara bacanya harus dibaca pendek kalau wasol. Kalau dibaca waqaf panjang 2 harokat. Ayo ibu-ibu kita praktekkan sekali lagi Al-Kafirun. So, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la wala antum waliyadin, bukan waliyadin tapi waliyadin. Kalau ibu bacanya waliyadin artinya 100% berubah bu. Lakum untuk kalian, dinukum agamamu, agama kalian, waliya untukku, din ini agamaku. Tapi kalau waliyadin jadi beda artinya, maka salah baca, salah arti. Nah maka oleh karena itu ibu-ibu metode membaca Al-Quran yang terbaik adalah dengan tadarus ya bu.
satu membaca, yang lain memperhatikan, itu keren. Maka nanti bulan puasa mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan kita sehat. Insya Allah setiap ba'da subuh di musola Al-Furqan kita tadarus Al-Quran sehari 1 juz. Maka ketika bulan puasa tamat, insya Allah Al-Qurannya juga tamat. Dan mudah-mudahan kita tamat atau ntar mah kita jalan-jalan kayak kemana, jangan di BSI mulu. Alhamdulillah. Tuh Bude juga kan tahun bulan puasa doang tamatnya Bude. Alhamdulillah masih mending. Udah banyak nih ibu-ibu di sini yang bulan puasa kemarin nggak tamat Al-Quran. Coba. Tuh kan, tuh Mama Pais sudah ngaku aja gua. Ya makanya, ayolah tahun kemarin. Tahun depan tinggal sebulan setengah lagi, ayo kita paksain habis subuh. Jangan ingat mulu ke cucian piring, bukan? Enggak, kalau subuh gitu ingetin cucian piring ini itu udah tinggalin aja dulu dah. Enggak lama, dah cuma sampai jam 6. Udahlah jam 6 kita sekarang mah anak-anak online kan nggak ada yang. Ya insya Allah kalau kita bacanya rame-rame makan meminimalisir kesalahan. Insya Allah mungkin kan kita salah, yang sebelah benar, yang sebelah salah, yang sebelah benar. Insya Allah kalau bacanya berjamaah, ya salah semua, masa imamnya yang bawa kagak benar, gitu kan? Ya insya Allah ke bawah benar kalau kita pakai sistemnya berjamaah. Nah baik ibu-ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dah malam mah terbatas, waktunya beda dengan siang. Kalau siang mah di rumah si AA, mau pada nginep juga nggak apa-apa. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat ya ibu-ibu. Senang siang melihat pada ceria, alhamdulillah. Walaupun dari kedipan matanya sih tahu nggak pada punya duit padahal. Baru gajian habis baik tengah bulan. Iya. Tetelan kan untuk gajian. Tetelan juga. Ada Bu Susi. Oh ya nih benar lupa sih ya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini pelajaran kita dari si AA sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh AA kita bisa terapkan, kita bisa praktekkan dalam membaca Al-Quran setiap hari. Amin. Insya Allah nanti Allah yang bimbing kalau kita mengerti, biar Allah Amin. yang penting nawaitunya sudah kita sudah laksanakan. Mungkin sudah waktunya kita pulang. Ada pengumuman nanti. Apa? Mesti ada pengumuman. Ada. Ya, mungkin nanti disampaikan ada pengumuman akan disampaikan oleh Bu Sigit. Sebelumnya saya mungkin tutup dulu ya Bu Sigit ya. Tutup dulu pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bertahan di dunia wal akhirat. Amin. Sebagai pembawa acara dadakan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, saya selalu tempatnya salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ilmu